Langkah tengah, maju. Kanan. Berhenti. Pulang. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Jalan. Beras, siap. Ada. Merah putih. Hormat. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Hadap. Bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Gerak! Balik kanan, langkah tegap maju. Jalan! Haluan, jalan! Langkah tegap maju. Jalan! Memberikan hikmah dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari kita menundukkan kepala, berdoa, semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan budi kemanusiaan dan budi keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kebangsaan yang berbahagia dengan selamat berbangsa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dijodohkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kedaulatan keadilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Definisium diikuti oleh seluruh peserta upacara. Jadi siswa, kami siswa-siswi Madrasah Pelajaran Kedua Kota Makassar berjanji satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib madrasah. Empat, patuh serta taat kepada guru dan orang tua. Lima, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. Enam, belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. Tujuh, menjaga nama baik keluarga besar Madrasah Pelajaran Kedua Kota Makassar. Amalan pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi supaya semangat guys. Selamat pagi jawabnya. Pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Selamat pagi. Kurang semangat. Sekali lagi. Selamat pagi. Allahu Akbar. Ya. Karena masih pagi harus semangat. Ya. Ciri generasi yang hebat itu dia selalu semangat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Mandua Makassar, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Mandua Makassar, yang kami hormati para tenaga guru dan staf Akademi Mandua Kota Makassar, yang saya banggakan dan saya cintai, anak-anakku sekalian, peserta upacara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi kekuatan, sehingga dapat hadir di lapangan yang seolah lapangan penuh barokah ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu upacara bendera hari Senin. Sebelumnya kami mewakili Kepolisian Republik Indonesia Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta staf dengan kesediaannya memberikan waktu kepada kami untuk menjadi pembina upacara pada pagi hari ini. Ini bagi kami hal yang luar biasa, ya. Hormatan kami pada seluruh tenaga pendidik yang ada di MAN 2 Makassar ini. Salawat dan salam tentunya kita haturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, berkat beliau kita sampai sekarang, ya, mengenal namanya Islam, iman kita Islam, dalam keadaan Islam. Insya Allah akhir hayat kita meninggal juga dalam keadaan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan upacara ini luar biasa, dari pelaksana-pelaksana yang luar biasa. Nah ini kalau saya lihat ya memang sudah dipersiapkan dengan matang dan sudah terbiasa. Dari komandan upacaranya, dari pembawa pengibar benderanya, dari pengucap, termasuk juga dari tim penyanyinya, termasuk juga ajudan di belakang saya nih, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak, Ibu guru sekalian, serta anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, sekarang kita sudah masuk namanya zaman 4.0. Semuanya serba digital. Akan tetapi, ya kan, di samping ada pengaruh positif, juga ada pengaruh negatif. Indonesia ini sekarang ini menghadapi, ya kan, permasalahan yang multi kompleks. Salah satunya adalah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Ini sungguh sangat luar biasa, ya kan? Dari anak SD sampai para pejabat, ya kan? Kita lihat, kita bisa nonton di televisi,
ya kan? Kita mungkin bisa baca, buka internet, ya kan? Banyak yang terkait masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, khususnya Direktorat Pembinaan Masyarakat, sengaja datang ke sini, ya kan? Maka memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada adik-adik terkait bahaya narkoba. Sekarang saya tanya nih, kan? Siapa tahu angkat tangan. Ini kalau nggak salah kelas 1, kelas 2 ya Bu ya? Perwakilan kelas 1 dulu. Ada yang tahu apa itu narkoba? Angkat tangan yang tahu. Dan tahu belum? Yang tahu angkat tangan maju. Dapat hadiah dari saya. Yang kelas 1 mana? Ayo jangan takut. Ini siswa-siswa Mandua ini terkenal hebat, terkenal pintar di luar. Nah, jangan takut, polisi ya takut, enggak. Jangan sampai salah jawab ditangkap, enggak. Ayo yang berani. Ya. Angkat tangan, maju ke depan, berani. Ya, maju, sini. Ini. Ya, tepuk tangan. Ya, saya berikan kehormatan khusus di samping saya sini. Sini. Namanya siapa, Dek? Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Reski Pratama dari kelas 10 IPA 3. 10 kelas berapa itu? Kelas 1, Pak. Kelas 1 ya. Apa ketahui tentang narkoba? Narkoba adalah jenis obat-obatan yang jika dimanfaatkan sangat bermanfaat bagi manusia dan jika disalahgunakan dapat menyebabkan bahaya yang sangat berbahaya. Seperti narkoba juga berfungsi bagi orang-orang yang memiliki penyakit kejiwaan dan sangat bermanfaat. Tapi kalau disalahgunakan, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan jiwa. Contohnya apa? Contohnya orang-orang bisa mengalami sakau, Pak. Sakau. Oke. Makasih, tepuk tangan. Tapi Pak Sarip berani, ya kan? Ini contoh generasi muda yang hebat. Dapat hadiah diserah. Mohon izin Bu Kepala Sekolah. Ya. Ya. Jadi dia di belakang bilang, kenapa bukan saya tadi? Nah, itu perwakilan kelas 1. Sekarang kelas 2. Pertanyaannya, jenis-jenis narkoba itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Jenis-jenis narkoba itu apa saja? Yang tergolong narkoba itu apa saja? Ayo yang kelas 2, masa dikalah sama kelas 1? Dikalah sama kelas 10 tadi? Ya, yang kelas 2 mana? Wah, dikalah sama adik kelasnya nih. Mana? Ayo. Ayo yang kelas 2. Ini yang kelas 2 biar dia paksa aja nggak mau ya. Yang kelas 2.
Ya. Maju ya, dua. Tidak ada apa-apa, dua sini. Ya. Ya. Naik. Tarik depan maju sini, Dek. Di sini. Ya. Kayaknya cocok pasangan ini. Namanya siapa, Nak? MT File. MT File Muafak dari kelas 11 MIPA 5. Oke. Yang kita ketahui yang termasuk kategori narkoba itu apa saja? Sabu-sabu, ganja, Lain-lain. Oke. Adek, ini. Ya, ini tuh ada katanya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhana Zainal dari kelas 15 MIPA 1. Jenis-jenis narkoba itu yang pertama sabu-sabu, ganja, terus ada putau. Oke, Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Makasih. Ya. Makasih banyak, Pak. baik Pak. Oke, makasih. Makasih, Pak. Ya. Sekarang khusus untuk Pak Guru dan Bu Guru nih. Ya kan? Kira-kira nih, kan? Sebutkan 5 efek terhadap penyalahgunaan narkoba, ya kan? 5 Pak ya. Dari segi fisik, ya kan? Dan dari segi psikisnya. Ya, maju, tepuk tangan. Oke. Jadi saya ulang lagi Bu pertanyaannya, apa efek negatif dari penyalahgunaan narkoba? 5 saja. Dari segi psikisnya dan dari segi fisiknya. Oke, silakan Bu. Yang pertama, satu mengalami gangguan kejiwaan. Yang kedua, itu orang akan sering ketagihan. Yang ketiga, untuk mengalami kematian. Yang keempat, dia di penjara dan sangat merugikan masyarakat. Dan ini ternyata kepada generasi muda di masa yang akan datang. Oke, makasih. Tapi belum terlalu sempurna Bu. Ya. Perwakil satu lagi. Efek negatif. Jadi efek negatif juga ada dan fisik. Untuk efek negatif yang pertama, Fisikisnya apa? secara psikis dia akan terganggu sepanjangnya, yang kemudian merugikan seluruh anggota keluarganya di masa yang akan datang, terutama untuk anak-anaknya. Dan mungkin akan dicap seluruh keluarganya bahwa Oke, makasih. Itu perwakil dari ibu-ibu mah tidak adil kalau tidak ada dari bapak-bapaknya. Dari Pak Guru ada yang mau jawab? Pertanyaan tadi, efek negatif dari penyalahgunaan narkoba dari segi fisik dan kedua dari segi psikis. Dari fisiknya apa? Psikisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudah. Secara bisnis itu mengalami gangguan. Secara fisik itu bisa menurunkan berat badan. Kemudian secara fisik merugikan diri sendiri secara umum. Cukup? Oke, makasih. Tepuk tangan. Oke. Ya. Kalau lihat secara besar, anak-anak sekalian
sudah tahu, ya kan, apa itu narkoba dan apa efeknya. Dari narkoba itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Yang termasuk ke golongan narkotika itu seperti ganja, marijuana, turunannya nanti, ya kan, dapat bentuk serbuk itu morfin. Nah, ini termasuk ke dalam golongan 1. Nah, dan ini tidak bisa, ya kan, dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ya kan, digunakan untuk pengetahuan. Nah, ini sangat dihindari. Kenapa? Karena efeknya yang sangat luar biasa, akan menjadi ketergantungan, ya kan, secara psikis bagi penggunanya. Yang kedua itu psikotropika. Nah, sejenis obat-obatan, nah, biasa digunakan untuk obat penenang ini, ya kan. Contoh banyak-banyak para artis, ya kan, yang terlibat penggunaan psikotropika ini, karena ada senyawa yang menyebabkan mereka ini bisa membangkitkan energi yang berlebihan, ya kan? Nah, selanjutnya itu zat-zat adiktif, zat berbahaya seperti alkohol, termasuk jenis jamur yang ada mengandung berbahaya. Nah, ini apa disampaikan oleh anak kita tadi yang dari kelas 10, kelas 1, langkah 2 itu benar, ya kan? Ini penggunaan narkotika ini memang bisa digunakan untuk medis, itu harus ada izin juga, tidak sembarang digunakan, ya kan. Mungkin pada saat orang melakukan operasi besar, itu bisa digunakan. Nah, tapi itu ada ketentuannya, ada dosisnya. Dan jadi masalah, ya kan, narkoba ini, ya kan, disalahgunakan dengan harap menggunakan narkoba ini untuk menimbulkan keberanian. Nah, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada, ya kan, dipertangani oleh aparat kepolisian, awalnya para pengguna ini itu awalnya coba-coba. Nah, kalau lihat karakteristik orangnya biasanya, ya kan, yang biasa menggunakan narkoba adalah orang yang diawali dengan suka merokok. Ya, mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang merokok, ya. Nah, tapi ini lebih cenderung, ya kan, dari pengamatan kami itu rata-rata orang yang banyak merokok. Tapi bukan berarti para perokok itu menggunakan, bukan. Tapi biasanya yang diamankan oleh para kepolisian itu biasa diawali dengan banyak merokok. Kenapa? Setelah itu mereka coba-coba, ya kan. Awalnya menggunakan tembakau, ujung-ujungnya menggunakan ganja. Dan untuk anak-anak sekalian, khususnya yang laki-laki ini, ya, hati-hati. Biasanya para pelaku ini menggait korbannya ini diawali dengan memberi secara gratis. Coba dulu kok, tidak apa-apa, coba, tidak bayar. Tapi karena apa disampaikan oleh ibu tadi, ya kan, secara psikisnya menimbulkan ketergantungan. Setelah ketergantungan berarti dia terus butuh. Nah, namanya kebutuhan, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Akhirnya mereka beli. Ya, sekali dua kali mungkin masih ada uangnya, mungkin uang jajan lah digunakan. Tapi karena kebutuhan terus mendesak, karena apa tadi disebutkan oleh Pak Guru dan Ibu Guru tadi, ya, efek secara psikisnya masukkan ketergantungan. Ya, namanya ketergantungan berarti setiap hari dia harus konsumsi. Akhirnya apa? Mulai mencuri kecil-kecilan di rumah. Habis isian di rumah, mulai punya tetangga. Di sekolah, mulai dia curi barang teman-temannya di sekolah. Nah, ini efeknya sangat luar biasa. Nah, tadi alhamdulillah senang saya, ya kan, bahwa adik-adik di sini pada umumnya tadi mungkin semuanya tahu, tapi takut-takut saja maju. Ya kan, sudah mengenal, sudah tahu itu apa narkoba, tapi jangan coba-coba untuk
Coba, itu yang bahaya. Kita tahu, wajib tahu sebagai pengetahuan kita, jangan sampai kita salah. Ya. Karena efeknya sangat luas secara fisik. Persampaikan oleh ibu guru tadi, bisa menimbulkan kematian. Ya kan? Mati rasa. Ya? Otaknya tidak berjalan dengan normal. Cara berpikirnya kacau. Nah, terlebih lagi, ya kan, bagi bangsa dan negara terjadinya degradasi moral, penurunan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dari segi moral. Nah, ini tentu sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adik-adik sekalian, kalian adalah sebagai generasi penerus, ya kan? Generasi penerus bangsa Indonesia ke depannya, ya kan? Maju mundurnya bangsa kita terletak di generasi mudanya, yaitu adik-adik ini. Karena seperti saya, Pak Guru, Ibu Guru itu, ya kan, sudah generasi tua, ya kan? Nanti yang tua akan diganti oleh generasi yang lebih muda. Nah, tentunya kalau generasi muda ini sudah dicekoki yang namanya narkoba, ini alamat bangsa kita akan hancur. Jangan salah, ya kan? Zaman dulu dinasti Ming kalau nggak salah, kita baca sejarah, itu cara untuk menghancurkannya itu dengan menggunakan narkoba. Ya kan? Orang sudah play semua, ya kan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, enak deh melakukan penyerangan sehingga hancur. Nah, ini perlu kita waspadai semua, ya kan? Jangan sampai ini narkoba ada salah satu cara strategi pihak luar untuk menghancurkan bangsa kita ini dengan cara menghancurkan generasi mudanya melalui penyalahgunaan narkoba. Ya. Walaupun alhamdulillah sampai saat ini dari data kami yang alhamdulillah untuk, ya, MAN 2 Makassar ini belum ada sepengetahuan kami, ya, yang terkait masalah penyalahgunaan narkoba. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Karena apa? Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor lingkungan keluarga, ya kan? Mungkin di keluarganya kurang nyaman, kurang tenang, akhirnya melarikan diri. Melarikan dirinya kemana? Ke hal-hal negatif, salah satunya minum-minuman keras. Nah, minum keras kan termasuk dengan narkoba tadi kan, karena zat berbahaya. Setelah minum-minuman keras, itu tadi diiming-iming dikasih lagi dalam bentuk obat-obatan penenang lain dan sebagainya. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi. Ya kan? Kalau di lingkungan sekolah sudah terbentuk anak bebas dalam arti yang sifatnya negatif, bebas berbuat apa saja tanpa aturan, tanpa disiplin yang ketat, nah ini bisa merugikan sekolah sini. Banyak, ada beberapa di Makassar ini. Nah, tapi alhamdulillah kalau MAN 2 ini sudah terkenal dari dulunya. Kalau dulu kan MAN 2 ini dikenal dengan MAN model, ya kan, percontohan. Kedua juga lingkungan di luar sekolah. Ini masalah pergaulan. Nah, hati-hati. Kalau bergaul lihat-lihat orangnya. Kalau kita mau kecipratan bau wangi, bergaulah dengan penjual parfum. Ya kan? Nah, kalau mau amis-amis sedikit, bergaul dengan penjual ikan. Nah, itu contohnya. Jadi lihat juga pergaulan. Setelah di sekolah bagus, nah pergaulan di luar sekolah juga harus bagus. Karena masa depan, ya kan, yang mengatur masa depan, yang punya masa depan adalah adik-adik sendiri, ya kan. Yang mungkin di sekolah Pak Guru, Bu Guru hanya mengarahkan, hanya membimbing. Tapi setelah dari sekolah
tidak mungkin Pak Guru, Ibu Guru mengawasi di luar sekolah karena terbatas dalam lingkungan sekolah. Nah, pergaulan di luar sekolah ini yang lebih banyak mempengaruhi anak-anak muda, kan? Terkait masalah pergaulan sifatnya negatif. Salah satunya terkait masalah penyalahgunaan narkoba. Nah ini kan, harus kita waspadai. Ya. Lingkungan rumah oke, lingkungan sekolah oke. Nah, harusnya juga lingkungan pergaulan kita juga oke. Dalam artian bisa memotivasi kita, bisa menyemangati kita untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Apalagi zaman sekarang, kemampuan kompetensi itu yang diutamakan. Ya. Makanya adik-adik sekarang harusnya berlomba-lomba untuk hal-hal kebaikan, berlomba-lomba untuk meningkatkan pengetahuan, ya kan? Karena tantangan zaman, tuntutan zaman, ya kan? Kalau kita landai-landai saja kita akan tergilas, ya. Ya. Makanya tanamkan cita-cita setinggi mungkin, ya kan? Nah, tapi cita-cita itu bagaimana merealisasikan itu dengan salah satunya adalah belajar dengan giat. Alhamdulillah, di sini adik-adik dibimbing, ya kan, dididik oleh guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Manfaatkan waktu yang ada. Walaupun sekarang kita masih pandemi, mungkin tidak seluruhnya masuk bersamaan, mungkin situasinya ada di rolling, ya kan, waktunya mungkin lebih dipersingkat. Tapi itu bukan jadi hambatan kita untuk maju, ya kan? Kalau memang kurang dapat pengetahuan di sekolah, di rumah, ya kan? Kita menggunakan media-media yang ada, supaya kita apa? Otak kita terisi dengan hal-hal yang lebih positif. Ya? Kalau lebih banyak merenung, nah, maka salah satu ciri orang yang terkena narkoba ini biasanya dia gelisah. Tidak mau ketemu teman, ya kan? Kecuali memang satu klubnya, satu kelompoknya. Dia lebih cepat emosi. Di kelas biasanya ngantuan, ya kan? Dari segi fisiknya juga penurunan berat badan, benar dibilang Bapak tadi, ya kan? Penurunan drastis. Nah ini patut dicurigai. Ada hal seperti ini, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Kenapa? Terkait penyalahgunaan narkoba ini, ya, tentunya ada hukuman juga. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memang untuk pengguna, ya kan, itu ancaman 4 tahun. Dan itu diarahkan untuk direhabilitasi karena apa? Dengan anggapan bahwa mereka ini adalah korban. Tapi untuk pengedar, hukumannya, ancaman hukumnya seumur hidup dan hukuman mati. Ya kan? Untuk yang menyembunyikan, ya kan, atau merahasiakan bahwa dia kenal ada pelaku narkoba, diketahui bahwa dia menyembunyikan orang termaksud, ya kan, bisa diancam hukuman sampai 4 tahun penjara. Tapi kita tidak mau hal ini seperti terjadi pada kita semua. Ya, kami berharap melalui Manduah Makassar ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang bermoral tinggi, berakhlak yang mulia. Itu yang kita harapkan. Bisa kira-kira? Nah, itu dimulai dari mana? Ya kan? Dari keinginan adik-adik. Ya kan? Kenapa kita sekarang darurat narkoba? Semua. Gubernur ada kena, bupati kena, polisi kena, TNI kena. Ya kan? Kenapa tadi? Salah dalam pergaulan. Ya kan? Salah menyalurkan minat dan bakatnya mungkin di situ. Sehingga yang mengetahui mana pergaulan kita baik dan tidak, kita sendiri. Kita diberikan akal. Mungkin itu dari saya. Sekali makasih Bu Kepala Sekolah. Insya Allah nanti kalau berkenan, kami pengennya ada pembinaan di sekolah Mandua nanti itu 1 bulan 1 kali Bu. Mungkin dari nanti kita dari segi berlalu lintas, ya kan, terkait tawuran.
Kenapa? Karena ini penting sekali untuk pembinaan anak didik kita, sehingga anak kita lebih terarah ke depannya. Kedua juga, supaya anak-anak ini tidak takut sama polisi. Polisi bukan hanya kerjanya nangkap. Kan? Polisi itu baik-baik orangnya. Contohnya tadi kan kasih duit toh. Mungkin itu saja dari saya. Sekarang terakhir dari saya. Ini khusus yang petugas upacaranya. Khusus petugas upacara dari pengibar, komandan, pengucap, sama ajudan, sama penyanyi. Penyanyinya dapat 100.000. Angkat tangan yang tahu. Pertanyaannya mudah. Pertanyaan mudah dan sangat mudah. Siapa yang cepat maju ke depan langsung ya. Siapa nama lengkap ibu kepala sekolah dan tanggal kelahirannya? Maju. Ajudan saya maju langsung dah. Jadi ini sudah duluan ini. Maju ke sini ya. Jadi pertanyaannya, nama lengkap ibu kepala sekolah beserta ya, tanggal lahirnya, tanggal, bulan dan tahunnya. Ibu izin Bu ya. Ya, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Naila Alifia Izatunisa dari kelas 11 MIPA 7. Nama kepala madrasah kita yaitu Haja Darmawati SAG MPD. Dan tanggal lahirnya tanggal 2 bulan 2 1972. Disimpan dulu Bu, simpan dulu Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfat dari kelas 11 MIPA 7. Nama lengkap kepala madrasah kita yaitu Ustazah Haja Darmawati Tahir SAG MPD. Beliau lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1972. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah jawab salam kafir karena menjawab salam itu wajib. Nama saya Muhammad Nasif Firjatullah dari kelas 11 MIPA 1. Nama lengkap kepala madrasah kita yaitu Haja Darmawati Tahir SAG MPD. Beliau lahir pada tanggal 2 Februari pada tahun 1972. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Akbar Rajab, kelas 11 IPS 3. Nama dari kepala madrasah Mandua Kota Makassar yaitu Haja Darmawati Tahir SAG MPD. Beliau lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1972. Oke, makasih. Turun di bawah, turun bawah. Tidak boleh kita dekat ke sini. Oke. Benar Bu? Benar situ. Yang mana yang benar atau yang mana yang salah? Kayaknya benar semua. Kayaknya benar semua ya. Wah. Oke. Tapi sini Bu. Oke, penyampaian dari ibunya katanya benar semua. Nah, Hadiahnya dari ibu tawa dan komandan terus. oh dari ibu. Hadiahnya dari ibu katanya langsung. Iya, jangan komandan. Oke. Apa? Masuk ke ruangan. Katanya bilang ibu ada hadiah dari ibu. Berarti dari saya separuh aja Bu ya. Nanti ada hadiah khusus katanya dari ibu. Oke. Nanti ada tambahan dari ibu katanya. Oke, makasih. Ibu. Nanti katanya ada tambahan dari ibu ya. Oke deh. Ya baik. Jadi kenapa saya tanya nama ibu, tempat tanggal lahir ibu? Karena ibu adalah orang tua kita. Itu kualat kalau kita tidak tahu nama ibu kita sendiri. Tidak tahu tanggal lahirnya ibu kita. Wajib bagi kita tahu. Baik, makasih banyak.
terutama Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, para pendidik sekalian, beserta staf akademik sekalian, terutama untuk anak-anak tercinta. Kejar terus cita-cita kalian dengan cara belajar yang giat, belajar yang rajin, ikuti petunjuk dan arahan dari guru-guru kita. Insya Allah, kalau ikut petunjuk dan arahan daripada guru-guru kita, insya Allah apa yang kita capai-capai ke depan bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Demikian amanat dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Tutup. Menyanyikan salah satu lagu yang terkenal Indonesia Bersama karya Ismail dan Markan Kota Makassar. Tanah air beta pusaka abadi dan jaya, Indonesia sejak dulu kala laluri, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, pada hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala suri, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, pada akhir menutup mata.
Pembacaan soal. Hadirin, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengangkat kedua tangan kita, seraya berdoa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan bi'alihi al-kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kehadiran kehadiran-Mu, karena pada pagi hari ini dengan inayah kunjung-Mu kami berkenan bersama-sama melaksanakan upacara bendera pada hari ini di bawah naungan kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah kalbu kami dengan nur hidayah-Mu di dalam menuntut ilmu dan mengkaji ajaran-Mu. Bukakanlah bagi kami pintu kebajikan, pintu ilmu pengetahuan, pintu keselamatan, dan pintu keakhiratan. Tuntunlah kami agar senantiasa mengabdi untuk bersyukur atas segala nikmat karunia-Mu, patuh kepada orang tua dan guru kami, serta menjaga nama baik madrasah kami. Allah berkata dari Maha Bijaksana. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, guru dan pemimpin kami, serta hindarkanlah kami dari segala bencana. Berikanlah kami petunjuk dalam menjalani hari-hari, yaitu orang-orang yang senantiasa berserah diri. Jadikanlah pada kasih kami cahaya yang
wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Allahu Akbar. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan menjalani gelar upacara. Oke, makasih. Izin Pak Bu Guru berkenan foto bersama di depan dulu. Ya. Mohon izin sama Pak Wakil Kepala Sekolah Dinas. Sama perwakilan guru yang menggunakan selempang. Ya, upacara belum selesai nak ya, jangan bubar dulu. Ada deklarasi anak nak. Dari atas deh. Berdiri dulu nak, berdiri dulu, habis itu baru duduk nak. Berdiri dulu, berdiri. Ananda tetap di tempat dalam posisi berdiri. Sementara duduk dulu, silakan duduk dulu. Ya, silakan duduk dulu. Karena masih ada acara berikutnya. Silakan Ananda duduk, lesehan.
we're just friends. Are you a secret I'm holding in? So leave it on my brain if you feel the same. Baby, you look happier, you do. One day you'd fall for someone new. And if it breaks your heart, let's do that. I'll be waiting for you. So let the rhythm run. Sat in the corner of the room. These days. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides. This is us, this is us, this is love and in violence. Anak. Sekali lagi, tidak kompak ya, tidak kompak. Ya. Jadi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipan. Ya. Saya ulangi, tepuk ramah anak. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan. Oke, makasih. Ya. Terus MAN 2 Kota Makassar. Semua bahagia. Anak senang, orang tua tenang, semua bahagia, gitu ya. Sekali lagi, MAN 2 Kota Makassar. Nah. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya sebelum penandatanganan tentang deklarasi ramah anak akan disampaikan oleh Kepala Madrasah tentang isi deklarasi. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Komandan Azan beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bunda dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, yang saya hormati Ibu KRTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru dan Pegawai, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pagi ini setelah beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Bapak Ibu Guru Ananda sudah mengikuti BIMTEK, Konvensasi Hak Anak, dan hari ini kita semua sama-sama deklarasi tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak. Jadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar hari ini, jadi mulai dari Ibu, kemudian disaksikan oleh Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, disaksikan oleh Bapak Komandan Azan, semua mulai dari Ibu, kemudian dilanjutkan Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa, agar membubuhkan tanda tangan di papan yang tersedia. Artinya apa? Nanti Ibu membacakan deklarasinya, semua kalian, anak-anakku semua menyimak. Sebelum deklarasi, saya bacakan deklarasi, saya mulai lagi dulu yel-yelnya. Tepuk ramah anak. Oke, sama-sama ya, dan kita videokan. Mohon semua siap mengambil video. Tepuk ramah anak. Tumbuh kembang. Apa? Hak hidup. Saya ulang ya. Hak hidup, tumbuh kembang,
perlindungan, partisipasi. Yes, yes, yes. Jadi yes, yes, yes. Kemudian nanti di akhir, Madrasah Alia Negeri 2 Kota Makassar, anak tenang, guru senang, orang tua bahagia. Bisa dimulai? Ketua OSIS-nya mana ketua OSIS? Sini nak, sampingnya ibu. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk ramah anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes, yes. Madrasah Alia Negeri 2 Kota Makassar, anak tenang, guru senang, orang tua bahagia. Ya. Jadi ada 4 hak anak. Hak hidup, kemudian yang kedua tumbuh kembang. Jadi nanti insya Allah kita akan melakukan kerjasama dengan puskesmas supaya kalian semua mungkin mendapatkan layanan kesehatan. Guru-guru juga seperti itu. Kemudian perlindungan. Anak-anakku semua di madrasah tidak ada lagi yang membuli satu dengan yang lain. Kita dapat pendampingan dari Polres. Ya, tadi ada Pak Komandan Azan. Kemudian hak partisipasi. Jadi ketika nanti berikutnya Pak Komandan Azan datang, tidak ada lagi yang tidak berani bicara, karena semua berani mengungkapkan pendapat. Oke. Deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada Madrasah Alia Negeri 2 Kota Makassar. Kami, kepala madrasah dan warga madrasah, berkomitmen untuk 1. Mewujudkan madrasah yang berkomitmen untuk memenuhi hak dan melindungi peserta didik selama mereka berada di madrasah. 2. Mewujudkan kondisi madrasah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. 3. Melaksanakan disiplin tanpa kekerasan dan merendahkan martabat peserta didik. 4. Membuat dan melaksanakan program serta kegiatan dengan landasan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta partisipasi anak. 5. Semua orang dewasa akan memberikan teladan yang baik untuk peserta didik. 6. Peserta didik menjadi duta madrasah ramah anak, dan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat terbaik anak. 7. Menciptakan madrasah yang bebas dari vandalisme, kekerasan fisik, dan non-fisik. 8. Menciptakan lingkungan madrasah yang menyediakan makan sehat, informasi layak anak, bebas pornografi dan porno aksi, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tanpa nafza, aman bencana dan mencegah anak dari radikalisme serta perlakuan salah lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon perkenan Ibu yang mewakili dari PPA untuk memberikan arahan dan sekaligus menjadi saksi deklarasi kami untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tentang penandatanganan deklarasi, kita mulai dari Kasat Binmas dulu. Kasat Binmas dulu, dilanjutkan dari pemberdayaan perempuan, kemudian Kepala Madrasah, KRTU, para wakamat, koordinator BK,
dan Bapak Ibu guru yang ada di madrasah, kemudian dilanjutkan seluruh siswa yang mau menandatangani tentang deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Dipersilakan dulu dari Kasat Binmas. Tapi Pak Kasat Binmas bisa tanda tangan dulu, Pak. Tukang syutingnya. Siap ya? Tunggu kita ya, perwakilan siswa aja ya, perwakilan siswa. Ya, dimulai dari pemberdayaan perempuan dulu. Coba diambil gambarnya, Nak. Ya, silakan Pak Kasat Binmas. Tapi pada ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Bu Kepala Madrasah. Sudah. Nah, para wakamat, koordinator BK Pak Abrar, silakan Pak. Pak Kahar, Pak Masarapi, Pak Supardi, silakan Pak. Oh, Pak Sahli, silakan. Pak Kamil, Pak Supardi, bagi dua tadi, bagi dua. Ya, dilanjutkan Bapak Ibu guru, para pegawai, silakan mengabadikan tanda tangannya. Ganti bicara. Apa sama bicara? Ya, penanda tangan sedang wakil dari. Pemirsa di rumah dan penonton di studio, saat ini telah berlangsung penandatanganan deklarasi Sekolah Ramah Anak atau SRA Mandua Kota Makassar. Diawali oleh Ibu Kepala Madrasah tadi, menyusul para wakamat, perwakilan dari siswa. Dan saat ini guru-guru membubuhkan tanda tangannya di papan deklarasi. Masih sementara berlangsung. Untuk yang di rumah, yang online di rumah, suasana meriah di indoor Kota Makassar. Karena sebelumnya tadi Bapak dari kepolisian menjadi inspektur upacara, dilanjutkan dengan deklarasi Sekolah Ramah Anak atau SRA. Masih berlangsung, pemirsa di rumah, anakku semua yang mengikuti acara ini di rumah melalui Zoom. Saat ini masih berlangsung. Jiwa-jiwa muda. Kami undang dengan hormat Bapak Ibu yang tergabung dalam agen perubahan dimotori oleh Ibu Zuriani, SAG, MAG. Dan Satgas Mandua. Setelah itu Satgas Mandua yang menjadi komandan Satgas adalah Bapak Muhammad Ahmad SPD. Kami undang juga dengan hormat Bapak Ibu dari Satgas COVID-19. Mohon untuk bergabung di depan papan deklarasi.
Nanti juga kita secara khusus Kiai muda kita Dr. Mutaila Bapak Ibu yang belum menandatangani papan deklarasi untuk bersama-sama ke indoor dan membubuhkan tanda tangan. Ananda di rumah yang masih join bersama dua. Anak-anak nyerbu. Suruh anak-anak nyerbu untuk tanda tangan itu. Suruh berdiri. Biar enggak apa-apa sih. Itu mianunya. Oh gitu ya. Yang lagi mau tanda tangan silakan. Berdiri nak untuk silakan. Dipersilakan Ananda semua deklarasi. Silakan nak, silakan. Ya, nampaknya dari Mandua, dari siswa Mandua sudah mulai beranjak untuk membubuhkan tanda tangannya bahwa Mandua Kota Makassar salah satu madrasah yang mempelopori sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Kita lihat antrian begitu panjang dari siswa Mandua, dipantau langsung oleh tim Kopit, juga para guru Mandua Kota Makassar. Iya, istirahat. Untuk Ananda yang mau istirahat, dipersilakan istirahat nak. Yang sudah mau, tapi kalau mau tanda tangan, silakan tetap tinggal untuk menunggu giliran. Yang mau istirahat, silakan nak istirahat. Papan deklarasi ini masih akan berdiri tegak di indoor. Ananda yang belum